baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Balkis Umi. Oke, Balkis. Oke, silakan Balkis. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasulah rabbi warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Thank you very much, Balkis. Yaumi. Nah, kita langsung masuk aja ya. Miss Rizka bagikan dulu ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah pegang bukunya semua ya? Sudah. Ya. Nah, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hewan, pernah dengar nggak cerita tentang hewan? Si kancil yang bijak. Terus ada apa lagi cerita tentang hewan? Selain si kancil yang bijak. Harimau dan si tikus. Yang si tikus nolongin harimau itu adalah cerita-cerita dongeng. Nah, Assalamualaikum Umi, Bibi bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Nah, jadi di dalam dongeng itu ada unsur-unsur ceritanya atau faktor pendukungnya atau keharusan yang ada di dalam dongengnya. Jadi sebelum memberikan pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Nah, dongeng-dongeng yang pernah teman-teman dengerin itu selalu memiliki nasihat atau kesimpulan atau pesan yang terkandung di dalam dongengnya. Selalu ada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Nah, jadi saat kita membaca dongeng, kita harus mengetahui dulu nih unsur-unsur ceritanya. Unsur cerita dalam dongeng itu pasti ada tokohnya. Tokoh itu atau pelakunya. Atau orang-orang atau hewan-hewan atau sesuatu yang ada di dalam cerita tersebut yang berbicara ataupun tidak, dia disebut tokoh. Tempatnya atau latar, tempat peristiwa terjadinya di mana. Kemudian ada sifat atau watak. Sifat dari setiap tokoh tersebut seperti apa? Apakah dia baik ataukah dia jahat? Kalau bawang merah itu sifatnya? Waalaikumsalam. Kalau sifat bawang merah itu baik atau jahat? Jahat. Kalau bawang putih? Baik. Nah, itu termasuk watak atau sifat si tokohnya. Tokohnya bawang merah dan bawang putih. Kemudian awal ceritanya, pembukaan ceritanya atau prolog disebutnya. Kemudian akhir cerita disebutnya dengan epilog. Dan ada pesan moral atau nasihat yang terkandung di dalam cerita dongeng tersebut. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tokoh cerita. Tokoh cerita yang tadi seperti Umi ceritakan, ada bawang merah, bawang putih, ada si kancil, ada si tikus dan harimau, itu adalah pelaku yang mengalami peristiwa di dalam dongeng. Mereka ini pelakunya, orangnya, atau hewannya yang mengalami peristiwa tersebut di dalam cerita dongeng. Kemudian ada tempat atau latar. Latar itu ada latar waktu, latar tempat ya. Nah, kalau latar tempat ini adalah merupakan lokasi ceritanya terjadi. Apakah di hutan, ataukah di sungai, ataukah di rumah, ataukah di mana saja bisa.
latar tempat, merupakan lokasi tempatnya cerita itu terjadi. Oke, selanjutnya ada sifat atau watak tadi. Sifat dasar manusia atau sifat dasar pelaku cerita yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Walaupun kita cuma membaca, kita bisa tahu dia ini jahat, jahil, baik, nakal, atau dia ini pendiam. Kita bisa melihat sifatnya dari setiap kata-kata yang atau perilaku yang diceritakan di dalam dongeng. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Any question? Clear ya? Kita next ya kalau clear ya. Oke, kita next. Kemudian ada awal dan akhir cerita. Pasti setiap cerita itu memiliki awal. Awal ini bisa saja bagaimana cerita itu terjadi, keadaan awalnya, di mana tempat itu terjadi. Pasti kalau dongeng itu dimulai dengan pada suatu hari ada seekor harimau dan tikus. Nah, itu pasti sebagai pengantar cerita. Keadaan secara umumnya, atau pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat terdapat seekor kancil yang terkenal sangat bijak. Nah, itu juga sebagai awal cerita. Dia memperkenalkan nih tokohnya. Tokohnya tadi ada si kancil, ada harimau, ada tikus, ada bawang merah, bawang putih. Nah, itu adalah pengantar ceritanya, keadaan secara umum dari sebuah cerita. Kemudian setelah awal cerita, pasti masuk ke ceritanya. Ceritanya kancil ini akan menyidang si kelinci dan kura-kura, atau si kancilnya ini memiliki ide yang sangat cemerlang untuk melawan si para buaya. Pernah nonton itu nggak yang di MNC TV? Kancil yang bijak. Naomi. Pernah ya? Itu walaupun tontonan anak kecil, tapi Miss Rizka suka banget loh, karena itu banyak pesan moralnya di dalamnya ya. Nah, kemudian setelah masuk ke isi cerita, akan ada akhir cerita atau yang disebut dengan epilog. Nah, biasanya bagian penutup ini berisi kesimpulan, berisi pesan yang dapat diambil dari cerita, atau berisi dengan kesan. Kesan dari si tokohnya. Itu biasanya gitu, kayak si kancil pada akhirnya merasakan kalau si siapa namanya? Kerbau merasa kasihan atau apapun, dia bisa menceritakan perasaannya, dan juga bisa kesimpulan dari cerita ini dapat kita ambil hikmah bahwa itu dapat berupa kesimpulan atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Kemudian ada pesan moralnya. Nah, pesan moralnya ini berisi sifat tokoh yang harus diteladani jika itu terpuji. Jika sifat tokohnya itu terpuji, harus kita teladani. Tapi kalau tidak terpuji, kayak mana? Harus jangan dicontoh, harus dihindari. Harus dihindari kalau misalnya itu sifatnya tidak terpuji. Oke? Ada yang mau ditanyain? Oke. Nah, jenis-jenis dongeng itu ada banyak. Ada sih kalau Sangkuriang, legenda Sangkuriang, itu termasuk jenis dongeng yang dianggap legenda. Nah, di sini ada 5 jenis dongeng. Coba dibaca yang pertama, Miss Rizka mau Faiza dulu deh. Ya, yang pertama Faiza. Silakan dibaca. Nomor 1. Yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa dan nabi dan rasul. Oke, thank you so much Faiza. Jadi jenis dongeng yang pertama itu biasanya disebut mite.
Dongeng si Mite ini, dia ini memiliki latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya itu ada dewa, ada nabi, rasul. Nah kemudian nomor 2, coba Miss Rizka mau Olivia. Coba Olivia dibaca. Legenda yaitu dongeng. Udah gue beli. Legenda yang yaitu dongeng pengenal peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Oke, thank you Olivia. Nah, jadi legenda ini dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Tahu legenda Tangkuban Perahu? Tahu Mi, Jawa Barat. Jawa Barat, oke, good job. Miss Rizka masih bingung tahu kalau membedain Tangkuban Perahu itu ada di mana. Keren banget Faiza bisa tahu si Tangkuban Perahu itu. Udah pernah ke sana, Umi. Oh, udah pernah ke sana. Oke, Miss Rizka belum pernah. Yang lain ada yang sudah pernah ke Tangkuban Perahu? Belum pernah. Oke, insya Allah Miss Rizka doain setelah corona ini selesai, kita bisa jalan-jalan lagi, ya, berkumpul bersama keluarga lagi yang jauh-jauh, jadi bisa melihat pemandangan luar lagi. Amin. Oke. So, itu tadi ada si legenda Tangkuban Perahu. Nah, itu peristiwa sejarah suatu daerah. Dia menjadi gunung Tangkuban Perahu itu kan. Tangkuban Perahu itu gunung ya? Mohon maaf. Oke. Nah, kemudian ada fabel. Yang nomor 3, Miss Rizka mau siapa ya? Bibi. Oke, Bibi. Yuk. Nomor 3. Nomor 3 ya Umi. Iya, Nak. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Oke, thank you so much, Bibi. Yang ketiga ada fabel atau dongeng yang tokohnya adalah hewan yang tadi kita ceritakan tentang si kancil, harimau, tikus. Pokoknya semua yang tokohnya hewan disebut dengan fabel. Dia menceritakan kehidupan mereka. Biasanya di hutan, di sungai, tempat-tempat hewan berada. Itu disebut dengan fabel. Oke, nomor 4 hikayat. Coba dia Nanda dibacakan, Nak. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Oke, ada hikayat. Nah, hikayat itu dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya? Gatot Kaca, Umi. Gatot Kaca. Oke, kemudian ada apa lagi? Yang kalau pahlawan Islam? Hikayat. Hamzah bin Abdul Muthalib itu juga bisa hikayat. Kemudian ada cerita. Kalau di Upin Ipin ada cerita yang namanya dibacain sama Tuk Dalang waktu itu Hang Tuah. Nah, itu juga termasuk hikayat. Jadi mereka ini menceritakan kehebatan kepahlawanan seseorang. Hikayat ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ada parabel. Coba dibacakan. Dea? Dea, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Waalaikumsalam. Oke, coba Dea dibacakan nomor 5-nya. Parabel yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Oke, nah jadi parabel itu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya di sini adalah kisah para nabi. Nah, perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral itu kisah para nabi itu termasuk dengan parabel. Oke?
Any question? Ada pertanyaan? Sampai sini. Kalau clear kita lanjut. Clear? No. Oke, clear ya. Clear. Next. Sifat. Nah, kita masuk ke matematika nih. Setelah kita selesai dengan dongeng, kita akan lanjut ke matematika. Materi kita hari ini adalah sifat pertukaran atau yang biasa disebut dengan komutatif. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan, jadi A ditambah B ini hasilnya sama dengan B ditambah A. Jadi dibalik aja. A ini misalnya angka 12 ditambah, kita sederhana aja ya. 12 ditambah 10 berapa? 22. 22. Oke. Kalau 10 ditambah 12? 22 juga. Nah, jadi yang namanya penjumlahan, mau kita puter-puter angkanya dibalik-balik yang A ke B, B ke A, 10 di 12, 12 di 10, itu hasilnya tetap sama. Itulah yang dinamakan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Jadi di penjumlahan ini pasti memiliki hasil yang sama. Mau diputar 10 ditambah 12, 12 ditambah 10, hasilnya tetap sama. 5 ditambah 6, 6 ditambah 5, hasilnya juga tetap sama. Itu tadi namanya pertukaran. Nah, A dan B merupakan bilangan cacah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90 itu bilangan cacah. Persamaan tersebut menyatakan bahwa penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu dimiliki oleh paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Kira-kira berapa jumlah karung kalau misalnya karungnya si Siti dan Dayu itu dijumlahkan, ditambahkan? Dijadiin satu. Ada 540 ditambah 590, hasilnya? 1130. Oke, alhamdulillah udah bisa baca. Bilangan 4 angka semua ya. Oke. Nah, jadi 540 ditambah dengan 590 itu hasilnya 1130. Kalau kita balik nih, 540, mohon maaf sebentar. Kita balik nih, 590 ditambah 540. Hasilnya sama atau beda kira-kira? Sama, karena dia penjumlahan dari bilangan cacah, dia hasilnya tetap sama. Mau kita balik 540 ditambah 590 atau 590 ditambah 540, itu hasilnya tetap 130. Oke, ada yang mau ditanyain tentang bilangan, tentang penjumlahan tukaran? Nah, oke. Clear ya? Clear, oke. Nah. Jadi jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti itu tadi ada 1130. Penulisannya seperti ini. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Hanya ditukar saja tempatnya. 590 tadi di belakang, kalau di sebelahnya, sebelah kanan ini 590, jadi ada di depan. Hasilnya tetap sama aja, yaitu 1130. Nah, ada yang mau ditanyain tentang sifat pertukaran komutatif? Enggak. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, good job. Kemudian ada pola irama dalam bunyi benda. Nah, teman-teman situ pada pegang pensil atau pena semua? Udah.
Pegang. Oke. Jadi ada beberapa bunyi saat digunakan. Kereta dorong, mesin tik, bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh. Misalnya kita berteriak, bersiul, bertepuk tangan. Dan apa lagi? Bertepuk tangan, menjentikan jari. Menjentikan jari. Oke, bisa. Teman-teman semua menjentikan jari ada bunyinya nggak? Ada. Biasanya soalnya ada yang bisa menjentikan jari, dia bunyi, ada juga yang nggak bisa. Aku nggak bisa, Mi. Oh, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Berarti semua orang belum tentu bisa menjentikan jari ya. Makanya di sini kita tulisnya berteriak. Kalau bersiul bisa? Bisa, Oke, kalau bertepuk tangan alhamdulillah bisa semua ya. Jadi bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau bunyi pendek. Kalau tepuk tangan termasuk bunyi panjang atau bunyi pendek? Bunyi pendek. Kalau bersiul? Panjang. Kalau berteriak? Oke. Nah, jadi bunyi benda yang berulang itu bisa menghasilkan bunyi yang indah loh. Mengetikkan sendok dan garpu, memukul galon, menghentakkan kaki ke tanah. Kemudian di situ ada pena atau pensil, diketukan ke meja, dia juga menghasilkan bunyi loh. Coba semuanya dicoba. Nah, menghasilkan bunyi kan? Jika itu di aransemen atau disusun, tinggi nadanya itu bisa menghasilkan bunyi yang indah. Nah, bunyi benda-benda tersebut dapat membentuk pola irama. Ada yang bunyinya tinggi, ada yang bunyinya rendah. Nah, tinggi ada yang disebut dengan nada. Ada 7 dasar nada. Sebenarnya cuma ada 7 dasar nada di dunia ini. Ada do, re, mi, fa, sol, la. Oh, mohon maaf, bukan 7, 8 berarti. 8 dasar nada. Nah. Kok 8 jadi Mi? Iya, jadi do, re, mi, do-nya ini yang terakhir itu termasuk dengan do yang panjang, do yang tinggi. Ya, sebenarnya nada dasar itu hanya ada 7. Do-nya itu tambahan sebagai pengingat kalau itu nada panjang. Nah, itu tadi tentang pola irama dalam bunyi benda. Ada yang mau tanyain? Mia suka dengerin lagu ya, Umi ya? Iya, sama. Suka dengerin lagu, terus pakai pensil atau pena, untuk meja. Iya. Bisa. Jadi ketika kita mendengarkan lagu, telinga kita ini menerima sebuah informasi kayak mengalirkan ke tangan ya. Mengalirkan ke tangan, kita bisa ngikutin nada-nada yang ada di lagu tersebut dengan benda-benda yang ada di sekitar. Iya kan? Iya, Umi. Iya. Nah, pasti pernah coba semua ya. Dengerin lagu, ada yang tangannya gendang-gendang. Dengerin lagu, ada yang pensilnya diketuk-ketukin ke meja. Oke, ada yang bertanyain tentang pola irama dalam bunyi benda? Enggak. Next ya. Next kita masuk ke pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, jadi kita ini adalah manusia ciptaan Allah. Kenapa manusia ini diciptakan nggak cuma satu aja? Kenapa ada banyak? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Manusia itu makhluk sosial. Yang Bisa hidup sendiri. Yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi benar banget itu ya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Kita ini nggak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk menjalani hidup. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung dengan harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Atau contohnya mengucapkan terima kasih. Sudah mengucapkan terima kasih belum sama bundanya hari ini sudah dimasakin buat sarapan? Udah, alhamdulillah. Nah, ucapan terima kasih ini walaupun sederhana, itu bisa menyenangkan hati orang lain loh. Ya, jadi jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada siapapun. Maupun teman-teman lagi beli jajan,
Beli jajan habis itu jajannya dikasih sama yang jual, jangan lupa bilang makasih. Jangan lupa bilang makasih. Makasih Budi. Makasih. Iya, harus seperti itu. Ketika kita pesan makan bakso, misalnya kita makan di tempat, baksonya datang ke meja kita, jangan lupa bilang makasih sama orang yang nganterin, mas-mas atau mbaknya yang nganterin ke meja kita. Jangan lupa selalu bilang makasih, karena hal kecil seperti ini nih bisa membahagiakan mereka loh. Toh nggak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih, karena itu juga bisa menghadirkan pahala untuk kita. Itu namanya kita menghargai orang lain. Menghargai usaha orang lain. Coba kalau misalnya di diri kita sudah capek-capek kita membantu dia, misalnya ada orang minta tolong, terus orang tersebut tidak mengucapkan terima kasih, bagaimana rasanya? Sedih ya. Nah, hanya ucapan sederhana aja bisa berpengaruh dengan hati kita. Begitu pula untuk orang lain. Jadi jangan pernah melupakan kata terima kasih. 3 kata ajaib yang Miss Rizka selalu ingatkan, yaitu adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Jangan lupa berkata maaf ketika kita melakukan kesalahan ataupun ketika kita ingin berbicara. Jangan lupa berkata tolong ketika kita ingin meminta tolong. Dan setelah kita ditolong, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Itu 3 kata dasar yang harus kita selalu ucapkan. Jadi mulai sekarang harus dilatih ya. Maaf, tolong, dan terima kasih itu harus selalu terucap. Oke. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Nggak kerasa ya? Oke. Cepat banget ya. Banget. Kayaknya baru mulai udah. Baru mulai. Aja. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, Miss Rizka ini dulu ya. Share tugas hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Tentang dongeng, tentang sifat pertukaran, tentang mengucapkan terima kasih, atau pola irama dalam suatu benda? Ada yang mau ditanyain? Insya Allah enggak, Umi. Clear ya hari ini? Ya, Umi. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan malu. Nah, udah siapin buku penanya semua, yang 3A-nya semua? Aduh. Udah. Oke. Sebentar, jadi tugasnya hari ini tuh ada 3. Wah, banyak ya, 3 ya? Apa? Enggak ya? Oke, alhamdulillah. Kalau enggak banyak. Enggak lah. Kalau banyak banget itu 20. 20 ya. Kalau ngerjain soal kemarin banyak nggak? Yang mana? Yang soal penilaian harian. Enggak. Oke, yang Umi tahu kok nilainya juga alhamdulillah bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Oke, tugasnya hari ini adalah sudah terlihat belum? Belum. masih Ya, ditunggu ya. Sudah? Belum? Udah. Nah, oke. Jadi tugas hari ini adalah soal di halaman 104, mohon maaf. 104. 104. Itu ada soal 1 sampai 4. Silakan dibaca terlebih dahulu dongeng yang ada di atasnya tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Kemudian setelah dibaca, teman-teman semua silakan dijawab pertanyaannya. Tulis di kertas. Kalau nggak nyukup, pasti nggak nyukup di buku itu ya, di buku penanya. Tulis di kertas, kemudian ditempel di buku buku penanya. Kemudian ada halaman 105, 105.
105 nomor 1 sampai 10. Iya, benar sekali. Nomor 1 sampai 10. Di situ, alhamdulillah teman-teman tadi kan sudah pada bisa menjawab tentang komutatif atau sifat pertukarannya. Dikerjakan tadi sesuai contoh. Boleh jika masih kurang jelas, dibaca dulu bagian pendalaman materinya. Sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan, halaman 104. Boleh dibaca dulu. Nah, kemudian Umi yang halaman 105 yang mana ya? yang 105 yang bagian ayo berlatih, Nak. Yang ayo berlatih nomor 1 sampai 10. Yang paling bawah. Paling bawah. 1 sampai 5, Umi. Hah? 105. Iya, Tana? 1 sampai 5. 1 sampai 5 atau 1 sampai 10? Itunya. Oh, tempat Miss Rizka 1 sampai 10 ya? Berarti punya 10 kok. Mohon maaf, Miss Rizka, Umi Rizka kasih lihat ya. Nih ya. Coba Umi. Mana Umi? Mohon maaf, sebentar. Nah, di sini 1 sampai 10. Coba teman-teman kasih tahu Miss Rizka, Umi Rizka. Oh iya deh Umi ya. 10 juga Umi. Kirain beda. Oke, sama ya? Ya itu yang Umi sama. Sama, oke, 1 sampai 10. Itu yang ketiga. Yang ketiga, halaman 110. Hanya dikerjakan nomor 3 dan 4-nya saja. 3 dan 4 tulis di kertas. Iya, tulis di kertas, kemudian ditempel di buku penanya. 3 dan 110, 3 dan 4. Oke. Nah, karena kita mendekati bukan mendekati lagi ya, besok adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Miss Rizka mau teman-teman bernyanyi lagu 17 Agustus. Tahu kan yang 17 Agustus tahun 45? Itu boleh divideoin. Boleh dipakai pesan suara, jadi dikirimin ke ke Umi Rizka ya. Jadi Miss Rizka di sini Miss Rizka tambahin ya. 4 menyanyikan lagu 17 Agustus. Boleh pesan suara atau video. Oke. Video aja lah. Boleh lah. Mau video pesan suara boleh lah. Oke? Pasti semuanya hafal. Oke. Oh, lagu kemerdekaan. Iya, benar banget itu pasti semuanya hafal karena itu lagu kemerdekaan. Nah, jadi ada yang bertanya sampai sini? Enggak, oke. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom meeting kita pagi ini. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Keluarga di rumah juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Miss Rizka mau coba Bibi pimpin yuk. Pimpin doanya. Oke, good job. Al-Asqar ya Umi? Iya, silakan. Umi. Iya, nak. Sebentar. Umi, videonya itu pakai gerakan atau? Boleh bebas teman-teman, mau pakai gerakan, mau pakai hiasan kepala, mau pakai mau diem aja juga boleh, nggak apa-apa. Iya nak. Apalagi nak? Yang 105 itu gimana ya Umi? Yang 105 nanti akan Miss Rizka kirimkan lagi. Jadi 105 ini Miss Rizka ini dulu ya, jelasin dulu ya dikit ya Kak Almira ya. Miss Rizka, di halaman 105 ini ada penjumlahan yang namanya sifat pertukaran. Jadi mau angkanya itu diputer-puter, mau contohnya nih ada Miss Rizka ambil contohnya 241, nomor 3 aja nih. 241 ditambah titik-titik-titik. Di sebelahnya ada 235 ditambah titik-titik-titik. Nah, karena mau diputar sedemikian rupa sehingga si 241 ditambah dengan 235 hasilnya sama saja dengan 235 ditambah 241. Jadi tulis saja angkanya yang harus diputar tadi.
Paham Almira? Umi. Paham, Umi. Oke. Nah, ayo silakan Bibi dipimpin. Semuanya raise your hand, angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih Bibi. Thank you so much for everyone who has attending this Zoom meeting. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti atau menghadiri Zoom meeting hari ini. Miss Rizka mohon maaf kalau ada salah kata. Salamkan salam untuk kedua orang tuanya di rumah. Jaga kesehatan selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bye-bye.